Ya, kami bersyukur ya karena kita ada segmen residensial yang mungkin boleh dibilang cukup oke dalam kondisi saat ini. Kalau kita dibandingin tahun lalu semester 1 dan semester 1 pre-sales kami di tahun ini naik sekitar 50%-an ya dibandingin semester 1 tahun lalu. Tapi memang belum kembali ke semester 1 2019 waktu pre-pandemi. Jadi mungkin kita sekitar 20% di bawah semester 1 2019 yang pre-pandemi. Tapi dibandingin semester 1 2020 kita sudah naik 50%. Ini seperti yang saya bilang, efek daripada ketika kita kaget di awal itu kan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi dengan adanya kita sudah mengalami masa itu, kita sudah mulai berpikir ke depan dalam artian kita menggalakkan digital marketing, menggalakkan beberapa hal-hal yang ada ya sehingga bisa meningkatkan pre-sales. Kami juga terus terang berterima kasih juga untuk program Free PPN. Mungkin kalau secara nilai di awal memang kurang nggak gitu besar buat kami efeknya karena jumlah daripada rumah stok kami memang nggak banyak. Tetapi dengan ini diperpanjang, ya sedikit banyak cukup membantu karena kami mendapatkan tambahan pre-sales lah daripada program Free PPN ini. Jadi kami berterima kasih kalau pemerintah actually mengeluarkan program-program seperti ini yang actually mengurangi dampak negatif daripada PPKM maupun kondisi pandemi ini yang memang sebetulnya boleh dibilang hampir semua lini pasti ikut terpengaruh ya. Nah, kami berharap sih memang ada beberapa launching yang bisa kami lakukan walaupun dengan terbatas di awal tahun itu yang membantu di penjualan kita di awal tahun ini. Tetapi otomatis dengan PPKM ini kita launching akan kita review lagi dan itu kami berharap dengan PPKM mikro ini level 4 ini bisa diturunkan ke depannya kami tetap bisa ada launching walaupun dengan protokol kesehatan dan kita pengaturan jumlah pengunjung. Tapi kami harap itu akan membantu pre-sales kami sehingga membuffer dari kekurangan dari mall dan hotel yang terjadi akibat PPKM ini. Baik, berikutnya terkait dengan tren suku bunga acuan. Kalau kita lihat Bank Indonesia juga masih tetap mempertahankan suku bunga acuannya begitu ya. Apakah ini juga akhirnya mempengaruhi dari penjualan residensial begitu dan seperti apa pengaruhnya kalau suatu saat Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga acuan ini? Kalau pengaruh saya pikir sih pasti ada pengaruh ya. Di situ juga buat konsumen juga melihat dengan ada free PPN, dengan suku bunga yang menarik, yang tadinya mungkin berpikir beli rumah nggak, atau masih ngekos nih sama mertua kayak atau kemana, itu saya pikir banyak dari antara mereka yang mulai berpikir untuk membeli rumah, terutama untuk boleh dibilang milenial ya. Kalau milenial kan awalnya mereka berpikirnya traveling, mereka berpikirnya gadget, mereka berpikirnya apa, mungkin rumah itu urutan kesekian. Tetapi dengan kondisi di mana mereka nggak bisa traveling, mereka nggak bisa pembelian tuh mungkin tidak semudah dulu. Jadi itu mungkin mereka kita harapin itu juga menggerakkan mereka untuk mulai berpikir long term ya, di mana mereka bisa berinvestasi dengan membeli rumah saat ini. Tapi memang di sisi lain itu adalah positif daripada kondisi interest rate yang turun. Nah, tapi memang dengan adanya WFH, terus kemudian memang juga ada beberapa yang otomatis untuk yang employee yang mungkin mengalami di cut work hours-nya seperti itu mungkin jadi mengalami pengurangan pendapatan ya itu juga di satu sisi juga mengurangi potensi dari penjualan. Jadi saya pikir ada sisi positif dan ada sisi negatif. Jadi mungkin secara overall sih kami pikir sih ya kita pelajarin sehingga kita bisa memberikan produk-produk yang mungkin masih affordable. Jadi kalau di program Free PPN ini kami juga actually menargetkan untuk yang first time home buyer itu untuk rumah-rumah yang banyak yang secara nilai di bawah 1 M, jauh di bawah 1 M ya. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.